Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam dan selamat bergabung di program Night Call GPIB yang dikelola oleh Departemen Pelkes GPIB. Sebelum kita mengakhiri aktivitas kita malam ini, bersama saya Penatua Harli Sibarani, Sekretaris Badan Pemeriksa Perbendaharaan Gereja atau BPPG GPIB, akan membaca dan menyampaikan firman Tuhan untuk kita malam ini. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Allah Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu, terutama atas napas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan bagi masing-masing kami hingga pada saat ini. Sebelum kami mengakhiri aktivitas kami untuk malam ini, atau sebelum kami beristirahat malam, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang kudus. Bersabdalah Engkau ya Tuhan, karena kami telah siap sedia menantikan kebenaran firman-Mu. Dalam Yesus Kristus, inilah doa kami. Amin. Umat Allah yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada malam hari ini adalah dari Kolose 3 ayat 18 sampai dengan 21. Kolose 3 ayat 18 sampai dengan 21 yang berkata demikian. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikianlah firman Allah, terpujilah Kristus, haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita malam ini adalah keluarga yang rukun dan indah. Tentu kita semua tahu bahwa peranan keluarga adalah sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Terlebih dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Mengapa demikian Bapak Ibu sekalian? Dari semula Tuhan telah menjadikan keluarga sebagai medianya untuk menyatakan kehadiran, kasih, dan mukjizatnya yang dimulai dengan penciptaan Tuhan terhadap keluarga pertama, yaitu Adam dan Hawa, yang pada awalnya mereka ditempatkan di Taman Eden yang asri dan indah. Begitu juga dalam Perjanjian Baru. Tuhan Yesus membuat mukjizat pertamanya di pesta perkawinan di Kana, yaitu sebagai simbol terbentuknya keluarga. Yesus tidak ingin acara perkawinan di Kana menjadi rusak hanya gara-gara mereka yang berpesta kehabisan anggur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga sering mendengar pemberitaan firman Tuhan seperti yang mengatakan Tuhan sangat peduli terhadap keluarga. Atau yang lain juga ada yang berkata, inti dari keluarga Kristen adalah iman dan kasih. Yang lainnya dikatakan juga, keluarga adalah merupakan miniatur dari surga itu sendiri. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam konteks bacaan kita malam ini, kita dapat memahami beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, ketika dikatakan istri menundukkan diri kepada kepemimpinan suami, ayat 18 bacaan kita malam ini, adalah perilaku yang seharusnya ditunjukkan seorang istri kepada suami
tentu dengan batasan yang sesuai atau pantas dengan maksud Tuhan. Jadi, jika seorang istri memiliki kelebihan dibandingkan dengan suaminya, misalnya gaji istri lebih besar dari gaji suami, tentu hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk meniadakan atau mengabaikan tanggung jawab serta kewajiban si istri untuk tunduk kepada suami. Yang kedua, jika dikatakan suami dipanggil untuk mengasihi istrinya, ayat 19 bacaan kita malam ini. Sebagai kepala keluarga, suami memang memiliki otoritas atas istri dan anggota keluarga lainnya, sebagaimana dianugerahkan oleh Tuhan. Namun, seorang suami harus sadar bahwa otoritas yang dimilikinya adalah kepemimpinan yang harus mengandung kasih Allah, kasih agape, untuk memberikan yang terbaik bagi istrinya yang dikasihinya, sebagaimana Kristus juga mengasihi jemaatnya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, dikatakan anak-anak wajib mentaati orang tua dalam ayat 20 bacaan kita malam ini. Paulus mau menekankan bahwa dalam satu keluarga, anak-anak wajib mentaati bimbingan orang tua, karena hal itulah yang menyukakan hati Tuhan. Tentu ada syaratnya. Baik orang tua maupun anak harus berada dalam ketaatan yang utuh dalam melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Jika salah satu pihak tidak taat, tentu hal itu tidak akan menyukakan hati Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yaitu ayat 21 yang mengatakan, supaya bapak-bapak tidak menyakiti hati anaknya. Sebenarnya Paulus mau mengatakan bahwa perlu diciptakan disiplin yang baik dalam membina hubungan antara anak dan orang tua, terutama dengan sang bapak. Seorang bapak perlu menciptakan disiplin kepada anak-anaknya, yaitu disiplin yang berdasarkan kasih. Saya garis bawahi, disiplin yang berdasarkan kasih. Sebaliknya, seorang bapak tidak boleh melakukan pembiaran kepada anak-anaknya untuk tidak mendisiplinkan diri. Karena disiplin sangat diperlukan bagi anak-anak. Tetapi bukan disiplin yang berdasarkan kuasa yang menindas, menekan, apalagi menimbulkan kekerasan kepada si anak. Sekali lagi, yang diperlukan adalah disiplin yang dilandasi kasih Allah, yang bertujuan untuk membimbing, mengarahkan, serta membangun kerohanian dan karakter Kristus dalam diri anak-anaknya. Umat Allah yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Akhirnya dapat kita intisarikan perikop kita malam ini bahwa suatu keluarga dikatakan akan hidup rukun dan indah, atau hidup dalam damai dan sejahtera, jika Tuhan hadir di dalam keluarga. Hanya dengan kehadiran dan kuasa Tuhanlah dalam keluarga, maka seisi rumah akan senantiasa diberkati Tuhan. Roh Kudus pun akan dicurahkan untuk mengurapi keluarga, sehingga setiap anggota keluarga dimampukan untuk berpikir, berkata-kata, bersikap, serta bertindak seperti mereka melakukannya untuk Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati seluruh keluarga yang ada di lingkungan GPIB, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19.
yang sedang melanda dunia saat ini, termasuk negara bangsa kita Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang baru saja kami baca dan renungkan, yang telah mengingatkan kami tentang apa yang perlu dan harus kami lakukan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing, agar terjadi hubungan atau komunikasi yang baik, yang berkenan di hadapan-Mu, yaitu antara suami dan istri, dan antara orang tua dengan anak-anak. Jadilah keluarga-keluarga yang ada di lingkungan GPIB menjadi pelaksana-pelaksana firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, agar hidup kami senantiasa rukun dan indah, serta mendatangkan damai sejahtera Allah. Kami juga berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19 yang sedang mewabah di muka bumi ini, termasuk di negara kami Indonesia. Berkenanlah Engkau ya Tuhan untuk mengenyahkan COVID-19 ini yang telah menimbulkan musibah besar dan keresahan yang luar biasa bagi umat manusia, baik dalam kesehatan, ekonomi, dan masalah-masalah sosial lainnya. Kami juga berdoa Tuhan bagi pemerintah kami yang telah berjuang dan berusaha keras membuat program dan tindakan-tindakan untuk membantu masyarakat yang terpapar COVID-19. Kami juga berdoa bagi program pembatasan sosial berskala besar atau yang disebut PSBB, ataupun new normal atau normal baru yang bertujuan memulihkan ekonomi mikro dan makro sambil menjaga dan mencegah masyarakat dari keterpaparan COVID-19 ini. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dengan sungguh-sungguh berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang dirawat karena COVID-19, baik yang ada di rumah sakit maupun yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Berilah kesembuhan kepada mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua tim medis yang sedang melayani dengan sungguh-sungguh dalam perawatan saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Berilah mereka perlindungan-Mu ya Tuhan, agar mereka juga terhindar dari COVID-19 ini. Kami juga berdoa bagi seluruh gereja-Mu di muka bumi ini, terutama gereja kami GPIB dengan segala keberadaannya. Walaupun saat ini peribadahan di GPIB masih dilakukan di rumah jemaat masing-masing, biarlah peranan GPIB dan seluruh jemaat serta pos-pos Pelkes yang tersebar di 26 provinsi tetap teguh memberikan pelayanan yang terbaik dalam program-programnya. Berkatilah juga Tuhan rekan-rekan kami, fungsionaris Majelis Sinode, Bapak-bapak yang tergabung dalam Badan Penasihat Majelis Sinode, dan kedua rekan kami lainnya di BPPG, para pengurus ke-25 MUPOL, dan seluruh majelis jemaat, serta seluruh karyawan GPIB dimanapun berada. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh pengurus unit-unit misioner yang ada, sertai dan berkati mereka Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua pos Pelkes yang ada di lingkungan GPIB. Beri hikmat kepada semua pelayan-pelayan-Mu yang ada di pos-pos Pelkes, agar mereka Engkau mampukan memberikan pelayanan mereka yang terbaik. Tuhan, ketika kami akan beristirahat malam ini, berilah kami kesempatan untuk melepaskan keletihan tubuh jasmani kami masing-masing, serta bangunkanlah kami besok pagi dengan kekuatan dan kesegaran baru yang bersumber dari Tuhan sendiri. Namun kami sadar sepenuhnya Tuhan, banyak kekurangan, kesalahan, dan dosa yang kami lakukan,
baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, baik terhadap sesama kami, terlebih terhadap Engkau ya Tuhan. Ampunkanlah kami terlebih dahulu Tuhan, agar kami layak menerima kasih dan berkat-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, inilah doa kami, inilah seruan kami, yang kami sampaikan hanya dalam satu nama yang kudus, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah renungan kita malam ini dalam program Night Call GPIB. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.